untuk perusahaan mobil di Jepang. Perusahaan apa, Mas? Nama? Perusahaan apa? Perusahaannya inisial NSN, Nissan. Kebetulan departemen saya PD, powertrain dan EV development. Oke, mungkin yang pertanyaan saya sebetulnya simpel sangat dulu gitu. Jadi karena ketertarikan dengan mobility di Indonesia, yang pertama itu Selo mau dibawa ke arah mana, Mas? Cuma PDKT atau sampai lebih jauh hubungannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemerintah yang bisa sendiri terkait mobil elektrik ini seperti apa? Karena kita tahu untuk dunia mungkin kedepannya juga semua akan beralih ke HEV atau EV atau mungkin PHEV itu. Jadi Indonesia bakal seperti apa? Apa cukup menjadi generasi unboxing aja atau kita akan putaran di situ juga? Terima kasih. Oke. Ada dua pertanyaan. Satu yang saya harapkan di sini ya. Ini karena kita diskusi juga dan kita juga diskusi tentang masalah teknikal. Saya juga menginginkan sesuatu yang interaksi yang lebih baik di antara kita. Sebelum saya menjawab, saya agak nyinyir sedikit. Ya. Seringkali kita di dalam forum-forum seperti ini menggunakan kata mungkin. Di Ciheras saya mengharapkan kata mungkin. Ya. Di Ciheras itu adik-adik itu semuanya saya harapkan kata mungkin, satu kata cuman. Ya. Cuman ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini, tapi setelah dia ngomong mungkin ada lagi berikutnya. Maksud saya, karena kita berbicara tentang teknikal, sesuatu yang di dalam kontrol kita upayakan. Saran aja ya Mas ya. Kalau ada yang nanti mau memperbaiki, memprotes juga boleh kita diskusi. Yang pertama, mau dibawa kemana Selo? Ya. Selo akan dibawa kemananya saat ini. Selo kami membuatnya dengan tujuan just an icon, untuk sebagai icon, untuk sebagai icon saja. Tapi sebenarnya ada beberapa skenario. Skenarionya itu adalah pertama kami terus mengembangkan. Kami akan terus mengembangkan, lalu kami akan membuat dengan jumlah terbatas. Untuk misalnya kita mengembangkan untuk produk misalnya 100 unit per tahun, ya, untuk produk terbatas. Yang kedua, berhenti hanya sebagai icon saja. Ya, ada dua rencana di sana. Ini tergantung bagaimana keadaan kami setelah ini. Ya, setelah launching Selo kedua ini, kami pun tidak bisa memprediksi keadaan kami sendiri. Ya, keadaan kami sendiri tidak bisa kami prediksi. Kemudian tentang bagaimana tentang pemerintah, ya, pemerintah terhadap perkembangan mobil listrik di Indonesia. Secara keseluruhan pemerintah sangat mendukung sekali, ya, sangat mendukung. Bagaimana diadakan perpres, dikeluarkan perpres, bagaimana di kampus-kampus juga digalakkan tentang pengembangan mobil listrik. Bagaimana juga diizinkan adanya lomba-lomba mobil listrik, baik itu KMAE ataupun KMRI. Ada satu yang menarik, KMRI ini sudah tahun 10 tahun ini. Ya, tahun 2019 ini adalah tahun 10-nya. Biasa diadakan di Politeknik Negeri Bandung itu bulan 11. Nanti kalau ada teman-teman yang liburan bulan 11, silakan datang. Kita berikan dukungan untuk adik-adik kita berkreasi. Dan sekarang sedikit demi sedikit teknologi mereka makin meningkat dan kepercayaan diri mereka pun meningkat. Itu satu ajang. Saya selalu rutin datang untuk tadi itu regenerasi, untuk mengajak, karena ini proses panjang ya Mas ya. Tidak cukup hanya yang masuk industri itu hanya beberapa orang. Ya, saat ini kita butuh lebih banyak lagi hingga ke depan. Ya, engineer Indonesia bisa naik ke level decision maker, ya. Tidak sebagai ya, pion saja, tapi naik ke level decision maker. Lebih banyak engineer Indonesia yang selevel profesis ya, sehingga bisa menentukan kebijakan. Lebih banyak lagi memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia. Jadi dukungan pemerintah yang baru sampai sebatas itu. Untuk pengembangan langsung itu masih belum. Sebenarnya saya juga terlibat di dalam sebuah pengembangan kendaraan listrik juga di Indonesia, tepatnya bus listrik.
saya nggak bisa menjelaskan yang mananya ini. Sebenarnya bus listrik udah kelihatan ada 2 di sana di Indonesia. Di salah satunya saya mulai terlibat, dan artinya apa? Dukungan pemerintah sudah mulai, Mas. Dan itu butuh dukungan teman-teman juga yang di Jepang ini untuk ya. Kenapa tadi pertanyaan saya yang pertama adalah kantornya di mana? Kerjanya di mana? Seringkali karena teman-teman berbahasa basi kepada teman-teman yang lainnya, saya bekerja di korporat yang bergerak di bidang ini, saya bekerja di korporat bergerak di bidang ini, saya bekerja di perusahaan. Kita di forum sama-sama Indonesia, terus terang aja. Saya bekerja di Nissan, bagian saya ini. Seandainya ada yang butuh bantuan saya, ada yang butuh apa saya siap kok untuk membocorkan teknologi dan segala macamnya. Ya. Kalau nggak kayak gitu, Anda hanya mengawang-awang bicara tentang apakah Indonesia akan bisa? Ya, enggak, karena ilmu-ilmu yang di tangan bapak-bapak dan teman-teman semua tertutup untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Itu saja dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Electronic Manufacture, saya terlibat di proyek USB modul untuk mobil dan power connector. Saya ingin bertanya kepada Profesor Aziz. Saya tertarik dengan vehicle to grid diskusi kita tadi. Kenapa Denmark berani langsung tanpa energy storage? Dan menurut Mas Aziz, untuk Indonesia baik mana? Karena kalau menurut saya, untuk safety menurut saya akan lebih aman kalau ada storage lebih dahulu, terlebih kualitas energi listrik di Indonesia kualitasnya jelek. Tapi kalau untuk teknisnya saya ingin tahu lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Denmark berani? Karena mereka tidak punya opsi. Mereka tidak punya resource, secara natural resource untuk memungkinkan mereka membangun pump storage. Jadi opsi mereka superkapasitor ataupun baterai. Itu saja. Ya memang di baterai kita macam-macam teknologinya ya. Ada termasuk yang good, yang good juga ada ya. Ataupun misalkan yang lain yang lebih murah, adalah survei juga mungkin bisa. Nah, Denmark sendiri sekarang punya superkapasitor sebenarnya. Tapi mereka mereka menggantungkan sangat besar itu ke continental grid, ke Eropa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu mereka benar-benar tergantung banget dengan Belanda sama dengan Jerman. Itu kawasan mereka. Di satu sisi mereka menggantungkan juga dengan Swedia. Nah, mereka tidak punya opsi lain. Di satu sisi mereka punya memang orang-orang Skandinavia itu memang orang-orang yang pinter-pinter, orang-orang yang efektif beroperasi, orang-orang yang efektif yang tampil. Jadi kalau gajinya efektif juga bisa dibaca, bisa dimaklumi ya. Jadi mereka memang cara berpikirnya cuma bagus. Ya. Jadi mungkin itu yang membuat mereka lumayan berani dengan hal itu. Terkait dengan Indonesia, saya jawab saja. Saya nggak bisa menjawab dengan clear bahwa ini yang lebih bagus, enggak. Kita memproyeksikan, misalkan kita nekat untuk bangun power storage pun. Apakah kalian berani? Itu juga saya nggak yakin. Apakah itu bisa diselesaikan atau bisa diserahkan ke swasta untuk power storage? Misalkan mereka membangun pump hydro, misalkan itu, saya juga nggak yakin. Pump hydro di Jepang itu pun cuma dipakai dalam kondisi week, perhitungan mingguan saja. Jadi ketika 1 minggu mereka memompa, nanti ketika wintis mereka pakai. Tapi itu pun dipakai meskipun mereka punya cadangan hampir sekitar 20% dari total kapasitas in-stock capacity yang ada. Itu ternyata mereka yang dipakai pun itu sangat-sangat kecil sekali. Mereka untuk penyeimbang balancing antara supply dan demand itu masih mengandalkan semuanya dengan generator. Ya. Dengan governor free ataupun dengan yang lain. LFC-nya pun masih memakai generator itu sendiri dan itu nggak pernah diliberalisasikan. Kondisi kita itu memang kita nggak punya power storage. Ya, dalam skala besar, kalau misalkan dalam skala dari remote aja mungkin ada di situ ada baterai, di situ ada renewable energy, di situ ada baterai. Cuma permasalahannya dalam skala nasional, Jawa Bali misalkan itu nggak ada, kita sama sekali nggak punya power storage di situ. Nah, kalau kita memproyeksikan misalkan PLN mau membangun
mau bangun power storage yang memang ditargetkan untuk fluctuating load, jadi untuk peak load yang paling atas, bukan middle load ataupun bukan base load. Base load nggak mungkin lah. Yang middle atau misalkan yang kelas-kelas yang peak load. Nah, misalkan kita mau menargetkan misalkan inersia yang lumayan bagus, ya 5 tinggi misalkan dengan hydropower, ya otomatis kan pump hydro. Membangun pump hydro itu lumayan mahal, gitu ya. Otomatis kita butuh dam di bawah, kita juga butuh dam di atas. Nah ini lumayan mahal, costnya juga lumayan mahal. Dan saya nggak yakin PLN dalam kondisi sekarang itu mau membangun itu, meskipun wacana itu ada, sekedar berwacana. Kita nggak bisa membedakan antara wacana dan mimpi, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ini yang kebetulan karena waktu itu visi budaya dari PLN, ya udah saya mencoba untuk menginisiasi hal itu. Ya. Jadi konklusinya belum ada sebenarnya. Konklusinya apa kita langsung berani ke mobil listrik atau enggak? Tapi dalam kenyataannya, kalau misalkan Toyota ini benar-benar membangun produksi massal di Indonesia tahun 2020 misalkan itu, otomatis mereka misalkan bisa start produksi tahun 2022, dan kita misalkan ada, dan ini saya dengar juga katanya peraturan bukan undang-undang, peraturan menteri atau apa yang mau perpres ya, perpres yang terkait dengan teks terkait dengan mobil listrik itu sudah keluar kan. Nah ini misalkan di tahun 2022 itu mobil listrik sudah pada masuk di Indonesia, baik itu yang diproduksi dalam Indonesia oleh Toyota atau misalkan yang lain. Saya nggak tahu Hyundai ini jadi atau enggak. Mereka memproduksi Kona di Indonesia, karena mereka memang kalau tadi mohon maaf dari Nissan, yang Nissan Mas Arif. Nah, Nissan ini kan mobilnya lumayan mahal sebenarnya ya. Kalau kita bandingkan Kona, Hyundai Kona ini memang jauh lebih murah. Nah, jadi misalkan Hyundai jadi masuk ke Indonesia, dan mereka bisa memproduksi dari tahun 2022, atau misalkan Toyota juga, otomatis di Indonesia itu mobil listrik akan lebih masuk lebih cepat daripada kita membangun power storage. Nah, permasalahannya adalah, oke, kita bisa saja berani ke tanpa power storage, sebenarnya bisa. Permasalahan adalah di sistem. Sejauh mana PLN itu bisa mempersiapkan sistem untuk hal itu? Sejauh mana dia bisa mempersiapkan liberalisasi pasar di sini? Oke, liberalisasi pasar di power di dunia listrik itu memang ada. Jepang itu tidak sepenuhnya liberal. Ya. Saya ngomong liberal, maksudnya liberal dalam kelistrikannya, bukan liberal dalam pemikirannya. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah Jepang pun yang masih diliberalkan itu adalah pasar-pasar kuantitas, jadi seperti IPP, ya, Independent Power Provider, misalkan itu producer. Nah, ini otomatis dalam skala kuantitas ada supply, nanti di deliver, di wheeling, power wheeling, misalkan dia ke demand tertentu, ini IPP, atau misalkan dia menjual langsung ke konsumen langsung. Nah ini yang terjadi misalkan akhirnya Tokyo Gas atau misalkan Tokyo, segala mereka punya power generator sendiri, mereka punya konsumer sendiri. Nah ini mereka power wheelingnya itu pakai TEPCO. Power wheeling itu bayarnya juga lumayan mahal sebenarnya. Nah itu yang masih diliberalkan. Tetapi untuk yang pasar-pasar yang balancing, pasar-pasar yang memang bersifat lebih ke arah kualitas itu sendiri, itu masih dibuka oleh 9 raksasa ini, termasuk TEPCO salah satunya. Dan posisi di Indonesia memang hampir sama sebenarnya. IPP kita memang sudah ada, memang belum sampai ke kelas konsumer langsung. Jadi kita masih ke grid atau misalkan ke konsumer skala besar, misalkan industri membutuhkan, otomatis dia bisa kontrak dengan IPP tertentu, power wheeling dengan PLN, itu bisa. Tapi untuk pasar-pasar kualitas, balancing itu juga masih belum bisa. Semua generator itu masih diwajibkan untuk hal itu. Gitu. Dan ini sangat lambat sekali sebenarnya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya kalau misalkan PLN bisa dalam waktu setahun 2 tahun mempersiapkan infrastruktur untuk itu, sistem untuk itu, membuka sistem bidding, membuka sistem auction untuk hal itu kalau menurut saya itu bisa saja.
gitu ya. Nah nanti permasalahannya sebenarnya ketika kita melihat ya, sekarang Cina saja sudah mulai. Cina itu sudah mulai, tujuannya sudah mulai sekali. Di negara-negara lain, Eropa juga sudah mulai meskipun dalam kapasitas kecil, dan mereka selalu mengcombine dengan yang lain. Nah memang frequency regulation atau misalkan pasar-pasar balancing ini nggak harus dipenuhi oleh satu sumber, itu nggak perlu. Bisa saja dia digabung oleh listrik, oleh mobil listrik, atau misalkan dia bisa saja combine dengan yang lain, dengan diesel atau dengan apapun. Yang penting dia bisa memenuhi komitmen dia. Misalkan saya bidding dalam waktu 2 jam dengan kapasitas 1 mega, atau misalkan 1 giga terlalu besar berdasarkan balancing. Misalkan 10 mega misalkan, atau 100 mega misalkan. Otomatis saya punya komitmen saja. Nanti apakah saya terjual di situ dalam megawatt hours, itu berbeda lagi. Jadi fungsi balancing itu adalah lebih fokus kepada availability, pada wattnya itu sendiri, bukan pada watt hours. Ini harus kita bedakan ya. Jadi kita melihat dari segi eksklusivitas, maksudnya segi kualitas ini, wattnya yang kita sediakan adalah wattnya. Nah ini yang kita jual di situ. Nah permasalahan lagi di Indonesia memang pasar ini itu belum terbentuk. Ya memang sebenarnya ada auction bidding itu sebenarnya sudah ada, cuman ini belum bisa mengcover ke adanya misalkan pasar-pasar agregator baru ataupun yang lain. Ya sebenarnya apa yang terjadi misalkan di Eropa sekarang itu sebenarnya mereka agregator ini muncul ketika terjadi pasar-pasar bebas ini. Jadi pasar bebas otomatis akan ada sebuah pemain, yaitu yang mereka main ke arah balancing, ke arah kualitas tadi. Mereka akan mengembangkan bisnis mereka ke agregator, dan agregator inilah yang nanti akan mengagregat, mengumpulkan, mengkolek semua dari EV itu semua. Nah jadi ini kondisinya masih di Indonesia sendiri sebenarnya ini selesai. Jadi saya harap dia juga bisa memulai approach untuk di PLN itu sendiri. Karena jawaban saya masih ada sangat ngambang sekali, karena memang kita butuh proses. Tapi dalam waktu 2 atau 3 tahun, hal itu kita harus punya pilihan. Apakah kita punya storage yang sangat besar, otherwise kita harus bisa mengeluarkan EV itu. Kita harus bisa mengontrol EV itu sendiri. Kalau nggak bisa kita mengontrol EV ya, listrik kita diatur itu aja. Gitu ya. Seperti itu jawaban saya. Jawaban dari Mas Aisyah. Cukup. Oke, pertanyaan saya tentang pengembangan komunitas development di Cikeras. Jadi untuk Bang Riki, ketika dulu Bang Riki berubah dari engineer di Nidek, kemudian berkarya di Indonesia, terjadi pasti ada perubahan dalam sistem kerjanya dari seorang engineer menjadi seorang yang mungkin membangun komunitas ya. Jadi yang dipikirkan tidak hanya scientific, tapi ada juga mungkin humanities dan sebagainya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana dulu Bang Riki mempersiapkan semuanya gitu? Apakah sudah dipersiapkan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum menjadi membangun komunitas, atau mengalir saja? Kemudian yang kedua tentang manajemennya, bagaimana Bang Riki memanage banyak orang gitu? Apakah semua konsep Bang Riki atur, atau mungkin lebih ke ada demokrasi gitu? Mungkin mereka mengajukan ide dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tentang mau dibawa kemana komunitas ini? Apakah mengalir begitu saja, atau Bang Riki sudah mempersiapkan regenerasi mungkin untuk beberapa tahun ke depan misalnya? Itu ya. Waktu itu yang menjadi concern dari Toyota adalah bukan mereka nggak punya teknologinya, mereka memang sengaja memaksa memilih menambahkan komponen elektrik ke mobil yang sudah ada, daripada langsung mengurangi jumlah komponen yang akan berakibat fatal, karena Jepang itu sangat keiretsunya sangat kuat sekali. Mereka memberikan waktu 10 tahun, targetnya itu 2020 akan berganti.
Ya. 10 tahun cari uang sebanyak-banyaknya. Ya. Ketika saya tahu itu, saya tahu bahwa negara saya akan jadi korbannya. Ya. Sejak kapan kita bisa nggak bisa lagi nyebrang di jalanan? Nah, sejak kapan kita melihat anak kecil yang belum tahu tentang apa itu speed, apa itu kecepatan, tiba-tiba sekarang kita melihat di daerah itu mereka sudah menggunakan bus lari 100 km, 200 km per jam. Itu setelah itu, ya, because they need cost money untuk pengembangan ini. Jadi mereka untuk Keiretsu ini untuk tetap bertahan karena banyak sekali orang yang bekerja di sana. Nah, ketakutan saya terhadap hal itu membuat harus bergerak cepat. Maka saya memutuskan strategi untuk pulang di tahun 2009 itu. Jika membaca di Facebook saya 2009 itu saya udah gelisah sekali menyiapkan rencana pulang. 2010 menyusun strategi, 2011 berkeliling Indonesia, 2012 baru dapat tempat. Mencari tempat pun saya pikirkan di mana tempat yang saya tidak tersentuh oleh. Awalnya perusahaan itu memaksa saya berlokasi di sekitar Bandung atau Jakarta. Supaya apa? Ya, memaksa saya untuk mengembangkan produk ini ya harus berasosiasi atau berkolaborasi dengan ITB atau UI. Karena mereka akan menggunakan itu untuk jalur lah. Ini kan kita bisa bekerjasama dengan UI dan ITB. Dan sehingga saya memilih strategi untuk membuat ke tempat yang paling jauh dan tak terjangkau. Sehingga ketika mereka pergi menjenguk saya, wah kamu sejauh ini ya. Artinya saya menyusun itu, menyusun bagaimana cara melarikan diri, menyusun bagaimana strategi mengumpulkan orang. Cara saya buat sengaja di tempat di ujung yang terjangkau, tapi orang tidak bisa kembali begitu saja hari itu. Jaraknya 6 jam dari ini, sengaja di tempat yang bis sampai ke sana. Tapi seberapapun kesal Anda dengan tempat saya, seberapapun tidak puas, Anda tidak akan pulang pada hari itu juga. Kenapa? Capek. Jalannya udah mabuk duluan. Jadi kalau pergi pun besoknya baru bisa pulang. Nah, saya siapkan tempat yang bersih, artinya saya susun dulu. Saya melakukan riset dulu untuk komunitas. Saya siapkan kira-kira tempat itu aman kan untuk pengembangan dalam ke depannya. Airnya bersih kan? Di sana pernah terjadi wabah penyakit yang besar atau tidak? Di sana bagaimana keadaan sosial masyarakatnya? Itu yang saya lakukan selama setahun riset keliling Indonesia, walaupun tidak dari Sabang sampai Merauke, baru dari Sumatera Barat sampai Ternate. Sumatera Barat sampai Ternate, saya keliling-keliling akhirnya sampai di Ciamis. Lalu akan kemana saya bawa komunitas ini? Lalu bagaimana saya memanajemen waktu? Apakah saya langsung berhenti sebagai engineer? Tidak. Approach saya adalah mengurangi porsi ke-engineering ini. Jadi 2 tahun pertama itu lebih kepada menitipkan. Jadi saya membawa contoh teknologi yang pernah dikerjakan di Jepang untuk sebagai, mohon maaf ya, umpan. Ya. Supaya adik-adik engineer itu, Indonesia itu kalau mereka nggak ada bukti, kalau mereka nggak diberikan kesempatan, di kampus mereka sudah tidak diberikan kesempatan. Kalau di luar tidak diberikan lagi, maka mereka akan menghilang begitu saja. Jadi bagaimana mereka langsung bersentuhan, langsung apa? Jadi saya lebih kepada mendampingi, ya. Mendampingi mereka mentaati generator, mentaati bilah, mentaati controller, mentaati data logger, yang sebenarnya mereka bisa sendiri. Artinya apa? Menimbulkan kepercayaan diri mereka. Sementara ini harus didanai. Dan saya juga melakukan satu riset sendiri. Saya ingin buktikan bahwa engineer yang keluar dari Jepang itu nggak akan mati dimanapun, gitu. Meskipun tidak bekerja di perusahaan, meskipun tidak bekerja di pemerintah, meskipun, dan kita pun di LBN menutup dana sumbangan. Ya. Kita tidak membuka dana sumbangan, kita hanya mau fair. Jadi hari ini pun saya bawa di kaos 5 biji untuk jualan. Ya. Dan saya tidak merasa malu untuk melakukan hal seperti itu. Jadi saya harus memikirkan bagaimana yang mendanai. Karena begini, orang-orang yang beruntung seperti Anda ini hanya hitungan jari. Ya, yang bisa kuliah di Jepang dapat beasiswa, ya, bisa berbicara tentang mobil listrik kayak gini ini hanya hitungan jari. Sementara kita punya ratusan universitas di Indonesia itu, punya banyak anak-anak muda yang punya harapan, yang jika ditanya apa mimpi, mereka tidak percaya.
memilih electrical engineering, benarkah engkau akan menjadi engineer elektro yang handal nantinya? Mereka sendiri tidak percaya. Akan keadaan kayak gini sementara dunia berstrategi, dan saya juga senang sekali membaca the next global stage, the mind strategies ya. Itu karangannya Omai Kenichi semuanya. Dan mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi hari ini, itu sudah ditulis di tahun 70-an hingga 90-an tentang China Impact. Dan ketakutan itulah yang membawa saya untuk bagaimana pola berpikir engineering tadi itu bisa digunakan, diterapkan untuk mengembangkan komunitas. Tadi juga di dalam perjalanan di sini saya sempat ditanya sama Mas siapa tadi ya, bertanya bahwa Mas Diki mengembangkan ternaknya di sana Pak, kenapa sapi dan kambing, kenapa tidak ayam? Ya, ini kita bicara mobil listrik tapi kok larinya ke sapi, kambing, ayam? Ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali bahwa kalau misalnya saya mengembangkan ayam, saya kembangkan langsung, habis itu saya mengelola sendiri. Bagaimana berhemat, bagaimana orang tidak ikut. Tapi ya, saya tahu bahwa Indonesia itu kaya akan tanahnya, ya, kaya akan kekayaan, misalnya binatang tadi itu ya, daging dan segala macam itu bisa kita kembangkan sendiri. Sebelum kita mengarah ke sana, bagaimana desa kita kuat dulu. Itulah sebabnya saya membangun CRS itu di desa, tidak di dekat kampus UI, tidak di dekat kampus ITB. Tujuannya adalah bring the brain to the village and bring the problem to the campus. Jadi saya membuka KP sebesar-besarnya. Walaupun kami perusahaan yang cuma dikelola oleh 10 orang, setahun kami menerima internship itu sebanyak 300 orang. 300 orang dari Sabang sampai Ternate kita terima. Untuk apa? Tadi itu, supaya mereka melihat permasalahan-permasalahan. Di dalam itu topik mobil listrik hanya satu bagian. Di dalam itu topik mobil listrik hanya satu bagian. Dan sembari perjalanan 7 tahun itulah, dari 2012 ke 2019 ini, saya mulai menitipkan, ya, sedikit demi sedikit menitipkan apa yang tentu saja saya juga harus patuh pada aturan di Jepang bahwa selama 3 tahun tidak boleh memberitahu tentang teknologi yang telah didapatkan di perusahaan. Setelah lewat 3 tahun, 2014 ke 2017, selesai 2017 saya mulai open ya, metode pendesainan generator. Jadi metode pendesainan generator, metode pendesainan mesin-mesin listrik, mobil listrik, saya mulai berkeliling kampus, pergi kemana-mana, pokoknya free. Siapa yang mau belajar, mau TA tentang perancangan mesin untuk drone, mesin untuk apa, mulai sedikit demi sedikit sudah mulai tugas akhir yang bertemakan motor dan generator, termasuk bekerjasama dengan dosennya Mas Indra dan Mas Aldi dari UI ya, dengan Profesor Ferry untuk mengembangkan mesin mobil listrik. Kita juga ikut, dan saat ini juga sedang bersama dengan dosen Atma Jaya untuk mengembangkan. Jadi kita open kan teknologi itu. Barusan saya juga posting, ya, tadi saya duduk di sana, saya kerja dulu karena pekerjaan saya di Facebook dan di Instagram. Jadi saya kerja dulu sekitar beberapa menit untuk memposting proses pembuatan generator di Ciheras yang sedang berlangsung saat ini, supaya adik-adik itu datang ke sana. Jadi saya sedikit demi sedikit memisahkan diri dari, walaupun tidak mutlak berpisah dari engineering. Untuk engineering saya di Jogja. Ya, di Jogja kami membuat mobil listriknya karena itu memang butuh mental, spirit, pengetahuan dan keahlian, sehingga di sana tempat saya melampiaskan hasrat engineering saya. Dan di Ciheras komunitas saya lebih banyak pergi ke bukit, ke gunung, bertemu dengan petani, menanyakan keluhan mereka. Nanti siangnya saya sampaikan atau malamnya saya sampaikan kepada mahasiswa, ada PR begini nih, ada yang punya teknologi untuk data logger untuk bisa memantau kandang-kandang sapi enggak gitu. Ada yang bisa membuat sistem untuk mencek aren itu sebenarnya berapa kali diayun baru perlu diasah lagi gitu. Jadi saya sambil menyimpangkan seperti itu Mas. Dan begitulah saya manajemen walaupun tidak optimal. Harapan saya ke depannya adalah dengan banyaknya bersentuhan dengan teman-teman seperti ini, ke depan mau dibawa mana? Ke depannya adalah saya pengen teman-teman juga bikin sistem yang jauh lebih baik lagi di tempat lain di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita mulai, sebenarnya ini juga sudah dicanangkan
Mas Aziz, bahwa mulai membangun dari desa itu sekarang Bappenas itu lagi apa? Pengembangan dari pinggir. Kalau tidak, orang ke kota semua. Ya, pengembangan dari pinggir. Dan orang yang mampu untuk mengembangkan dari pinggir itu ya orang-orang kapasitas teman-teman ini. Ya, seharusnya. Dan hari ini saya datang walaupun diundang untuk mobil listrik, tujuan saya juga untuk menyampaikan yang seperti ini. Ya. Ini tidak mutlak benar. Tapi saya berpikir beginilah cara kita, salah satu cara kita untuk menguatkan diri kita. Silakan asah kemampuannya di kampus, meneliti, mengembangkan untuk menyusun cara berpikir. Silakan tambahkan pengalamannya di perusahaan untuk bagaimana melihat mereka bangkit. Juga tadi saya berulang kali ya, mungkin terkesan arogan. Ini memang ada kemungkinan ya. Ada yang merasa ini mungkin arogan, ada yang tidak gitu. Saya akan selalu berkata kepada mahasiswa, kalau tidak akan nomor 1, ya, pulang saja. Atau kepada yang bekerja dalam 3 tahun jadilah nomor 1 di perusahaannya. Dan saya pun berusaha untuk menerapkan seperti itu dulu, baik di kampus ataupun di perusahaan. Saya nggak tahu apa yang membuat saya begitu buru-buru ketika berbicara tentang Indonesia, karena saya memang berkeliling dan melihat keadaan, dan memang di setiap sudut itu ya, sampai mengeringkan air mata melihat keadaan saudara-saudara kita. Yang ketika kita berdiskusi enak-enak begini, ya, kita nggak tahu mereka akan ketakutan dengan keadaan apa. Mereka nggak tahu tentang V2G, untuk membayar listrik per bulan aja mereka belum bisa. Sementara mereka punya tambang yang sangat kaya sekali. Ya. Kalau tambang yang kita lihat adalah kalau tadi ada yang, mohon maaf ya, ada yang bekerja di batu bara, mengambil batu bara itu tambang 200 meter kita gali tanah baru keluar. Sementara kita punya tambang yang 20 cm di atas permukaan tanah. Ya. Jahe, 20 cm di bawah permukaan tanah, 20 cm di atas permukaan tanah. Kapulaga dan berbagai yang sekarang ini dikelola oleh India, dikelola oleh Bangladesh. Kita hanya mengirim mentah-mentah. Ya. Yang seandainya kalau nilainya dikaji, itu ya, sangat cukup sekali untuk riset mobil listrik. Ya, sangat cukup sekali. Jadi saat ini saya membangun komunitas seperti itu dengan harapan sambil berbagi bercerita seperti ini akan ada teman-teman yang tergerak untuk ikut serta bersama saya atau membangun komunitas sendiri yang jauh lebih baik lagi, dan satu saat mobil listrik hanya satu bagian kecil yang keluar dari sana. Ya. Bisa jadi kita akan mengembangkan pesawat listrik atau kita mengembangkan konsep baru pembangkit listrik untuk offshore. Ya, kami sekarang lagi menyiapkan konsep baru untuk teknologi offshore yang selama ini dengan teknologi horizontal wind turbine, kami akan mengembangkan dengan teknologi vertical wind turbine dengan konsep namanya hexagonal pilar yang di atas mengambil matahari, mengambil angin dan mengambil arus laut. Saya berharap seandainya bisa riset kerjasama dengan Prof. Aziz ya, kita siapkan anak-anak muda kita untuk ke sana supaya menghadapi zaman elektrik ini. Itu jawaban yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dari pertanyaannya Mas Nurul. Mudah-mudahan bisa mengambil sedikit dari sana. Terima kasih. Nama saya Agus Suharno, saya kerja di Konica Minolta di R&D, tapi saya bukan bagian ini, saya bagiannya ada medical imaging, jadi saya kurang begitu tahu tentang klinis. Walaupun saya elektro ya, ya. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah lihat di TV di Jepang gitu ya, di Bangladesh kalau nggak salah itu ada bajai listrik. Nah, bajai listrik itu terutama adalah dari Cina, sangat murah sekali dibanding bajai asli mereka. Tapi problemnya adalah bahwa bajai Cina itu yang katanya baterainya bisa tahan 3 tahun, belum setahun itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan untuk mencasnya itu sangat lama gitu. Nah kemudian ada suatu startup di Jepang gitu kan. Dia melihat ke Bangladesh bahwa mungkin masalahnya itu adalah di casnya gitu. Nah mereka membawa teknologi chargingnya itu ke Bangladesh. Nah, itu mereka jualan di sana sekalian dengan bajainya juga. Nah, di situ kemudian karena teknologi Jepang pun chargingnya bagus gitu ya, bisa sesuai dengan janjinya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, kenapa kita di Indonesia tidak mulai dari yang mudah dulu? Bukan, tidak mudah juga mungkin ya. Dari misalnya dari
kendaraan umum seperti bajai atau misalnya angkot gitu kan. Kalau dibandingkan selo kan dari segi safety-nya itu tidak seberapa kan. Walaupun mungkin peraturannya harus safety, tapi tahu sendiri kan, bajai atau metro mini atau itu sama sekali nggak ada safety-nya kalau dibilang. Ya, misalnya kan. Sekarang kalau kita mulai dari bajai listrik di Indonesia misalnya kan, teknologinya mungkin masalahnya bukan di listriknya, baterainya mungkin kita bisa pakai baterai biasa, tapi di chargernya itu misalnya. Bagaimana pandangan dari Pak Niki Elson atau Pak ini yang lainnya ini mengenai strategi mulai dari kendaraan umum seperti biasa. Mungkin kalau bis terlalu besar ya, terlalu mahal ya, seperti bajai atau angkot gitu. Ya. Iya, tentang tadi ya kenapa misalnya tadi baterai dari Cina ada masalah di kita bilangnya bukan reliability ya, itu durability istilahnya, jadi baru dipakai setahun rusak. Atau sebenarnya tadi masalah itu mungkin karena saya kurang tahu, setahu saya masalah charger itu ya intinya adalah kita memasukkan energi ke dalam baterai itu gitu. Dan yang lebih merusak atau menurunkan performa baterai itu adalah bagaimana kita menggunakannya baterai itu. Jadi seberapa banyak kita mengecas, terus digunakan lagi, dicas lagi. Dan juga ada juga tadi mungkin Pak Aziz sudah menyampaikan sedikit safety level ya. Jadi kita nggak bisa terus-terusan ngecas baterai sampai 100%, terus di drop sampai 0%, itu baterai cepat rusak. Itu jadi amannya ada amannya misalnya dari 20% sampai 90% atau 30 ya tadi ya, sampai 90%. Itu ada, itu lebih ke arah pemakaiannya berarti ya, bukan teknologinya sendiri gitu. Jadi teknologi untuk untuk mencharge baterai itu untuk teknologi yang sederhana seperti tadi disampaikan, sebenarnya ya kita langsung colok ke ini aja, PLN aja atau colokan listrik mana aja itu udah bisa ngecas sebenarnya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Lalu kenapa kita nggak mulai di Indonesia? Mungkin nanti Bang Riki bisa lebih ya tahu, sekarang sudah berusukan dari mana tadi Bang, Padang sampai Ternate ya. Jadi kondisi di Indonesia seperti apa? Cuman dari segi industri sih ya, kalau dibilang kenapa nggak ada industri yang menggarap itu ya, industri lagi-lagi pasti pertama masalah market ya, dilihat marketnya ada atau enggak, pasti lihat masalah itu dulu ya. Lalu terus harga juga kan harganya nanti akan seberapa mahal barang itu dan akan mendeliver value seberapa. Misalnya orang berpikir apa dengan bajai mereka bisa menghemat BBM mungkin misalnya ya. Apakah betul seperti itu? Jangan-jangan dengan mereka mencharge ternyata lebih mahal ya dari segi pemakaian listriknya dan juga dari segi itu tadi baterai misalnya sudah rusak mesti diganti lagi ya kan, nggak mungkin pakai power bank misalnya, nggak mungkin ya. Nah, ya dari segi industri mungkin itu ya permasalahannya. Kedepannya nanti akan seperti apa mungkin di Indonesia, nanti Bang Riki yang bisa lebih menjelaskan. Terima kasih sudah jawab Mas Aisyah, saya itu aja sebenarnya. Itu jawaban yang paling mudah sebenarnya. Nah memang saya tadi setuju maksudnya perasaan juga market sebenarnya. Kita bisa mulai mungkin bisa mulai dari sepeda. Cuma perasaan sepeda pakai dipakai gitu. Ya. Yang kedua misalkan becak. Becak sekarang juga ada yang becak beca motor itu ya, motor ya. Nah ini sejauh mana itu juga secara market itu juga marketable. Yang mungkin kita lumayan senang ya mungkin setelah akhir-akhir ini ada berita gesit itu Mas ya. Mungkin Mas ini nanti bisa share juga terkait dengan bagaimana sepeda motor gesit itu ya, gas ITS ya. Nah, yang mungkin perkembangan itu menyenangkan gitu ya, maksudnya menggembirakan bagi kita semuanya. Ya, mungkin terakhirnya adalah nanti di mobil itu akan seperti apa. Memang otomatis politik juga semakin besar juga semakin kita
kita bikin ke mobil juga marketnya semakin besar, politiknya juga semakin besar. Lah itu kan Mas Riki ya, kotak-kotakan di atas, bagaimana juga mungkin nanti Mas Riki juga bisa share juga Mas bagaimana gitu ya. Nah, tadi terkait dengan charger ataupun apapun ya, memang kondisinya adalah kita memang untuk fokus di Indonesia sendiri. Kemarin saya ketemu dengan Bu Eni ya dari BPBD. Nah ini kita sedang mencoba untuk membuat charger. Membuat charger. Sebenarnya charger itu sebenarnya nggak susah ya, karena konverter aja sebenarnya intinya. Cuma permasalahannya adalah di memang protokol, dan juga ketika kita mencoba untuk membuat bidirectional gitu ya. Nah ini kadang-kadang agak repot juga di sini karena kita mau sesuatu yang memang dia ada time lag-nya gitu, untuk mengontrol sebuah konverter dan juga jalurnya gitu. Itu kadang nggak semudah yang kita mau pemerintah mau langsung 0, satu langsung 1 gitu. Digital juga enggak gitu. Dan ini kadang yang akhirnya membuat charger-charger sampai sekarang pun, baik yang charger bikinan Jepang atau misalnya yang dibikin sama di Eropa gitu ya, ada Endesa atau misalnya di Jepang banyak ya, macam-macam, ada Panasonic macam-macam sekarang itu bugs-nya juga masih sangat banyak sekali, terutama ketika memang disuruh untuk bidirectional yang memang benar-benar dalam time frame yang sangat sekali, charge cuma berapa detik itu setelah berapa menit atau baca pada dia pusing. Nah ini kalau sebuah permasalahan, jadi di sini ada sebuah code, ada sebuah dan juga protokol yang kita mengkomunikasikan juga. Tadi terkait dengan baterai, memang baterai ini ya material sebenarnya ya, yang kita tahu material. Jadi ketika ada terutama dengan lithium ion kan permasalahan besar ya. Sebenarnya semua jenis termasuk mangan, baterai yang dijual di hardware misalnya, nah, sekali pakai misalnya, itu sebenarnya juga bisa rechargeable. Sebenarnya rechargeable, asal kita bisa memotong perpindahan elektron misalnya. Nah ini kan yang terjadi juga ketika lithium ini sejauh mana kita punya kita bisa memotong cutting voltage dan cut voltage sampai mana gitu. Nah ini perpindahan elektronnya sampai mana? Jadi kalau misalkan lithium ini kan memang dia satu perpindahan elektronnya itu langsung dia besar, bisa 4,1, akhirnya dia satu sel bisa ditetapkan sampai 3,8 volt. Kalau misalkan mangan biasa itu kan yang kita beli kan 1,2 itu juga perpindahan 2 kali elektron. Kalau kita cuma memotong satu perpindahan elektron saja, jadi bisa dikembalikan asal tidak terbentuk mangan oxide. Nah permasalahan ketika di lithium itu ketika dia menjadi lithium oxide yang di 23 itu dia meledak, terbakar. Jadi jangan sampai terbentuk itu sebenarnya. Karena itu dipotong, voltage-nya dipotong, jangan sampai lebih dari 4,1 volt. Nanti dipotong misalnya 3,9, 3,8 volt misalnya. Nah itu rangkaian-rangkaian mobil listrik yang ada itu kebanyakan seri sama paralel. Nah itu akhirnya maksimum ya sekitar 380 volt biasanya. Itu kan kombinasi daripada itu semua. Nah terkait dengan hal itu otomatis charger itu juga harus bisa membaca hal itu. Nah kadang ketika baterai ini dipaksa, ya, misalkan perpindahan fisik antara elektron, perpindahan ion sama perpindahan listriknya sendiri ini akan kecepatan mana dengan resistensi di dalamnya gitu. Listrik itu otomatis dia lewat sebuah material, dia ada sebuah resistensi gitu. Nah ini perpindahan ionnya sendiri mana yang jauh lebih cepat gitu. Nah karena itu biasanya setelah 80% itu biasanya otomatis 80% SOC itu biasanya rate dari charging atau chargingnya biasanya langsung di-cut banyak sekali. Itu biar listrik yang masuk, arus yang masuk ini bisa terserap lebih merata. Takutnya kalau misalnya dia langsung tetap diserap dalam arus yang besar, ini yang bagian-bagian yang dekat dengan sini ini langsung jadi lithium oxide, dan ini akan terbakar. Nah ini yang kadang kita melihat bahwa baterai terbakar, baterai macam-macam segala itu ketika lithium itu menjadi lithium oxide. Nah ini pentingnya charger juga sebenarnya di situ. Charger setiap baterai lithium ion pasti punya controller di dalamnya.
dia mesti memotong. Ketika dia habis pun dia nggak akan habis 100%. Ketika dia di-charge pun dia nggak akan di-charge sampai overcharging. Dia pasti memotong. Nah, ketika fungsi pemotongan yang hilang, dia akan terbakar. Nah, charger itu harus punya fungsi komunikasi dengan di sini. Gitu. Nah, ini yang masalah dengan charger karena nah, ini juga pentingnya protokol untuk memfasilitasi sebuah komunikasi antara charger dan baterai. Dan tadi terkait dengan baterai otomatis terkait dengan membran, terkait dengan di dalamnya macam-macam. Nah ini kedepannya kalau misalkan kita bisa lebih ke arah solid state, itu otomatis perbedaan resistensi di dalamnya itu otomatis akan lebih kecil. Nah kita harapkan solid state itu kalau kita bisa move ke solid state itu otomatis kita lebih charge-nya bisa lebih berani, lebih cepat lagi sebenarnya karena resistensi di dalamnya jauh lebih kecil seperti itu Pak Agus. Nah, jadi memang PR kita sangat banyak sekali. Terutama tadi Cina itu memang produk dari yang kualitas rendah sampai tinggi juga ada. Nah itu sama dengan kejadian PV. Kita dulu punya PV. Memang ketika kita efisiensi awalnya itu tinggi juga 22%, di Jepang 22%. Cuman kalau masalahnya setelah setahun yang Cina itu langsung menurun dari 5-6%, yang Jepang masih bertahan di atas 11%, 10%, masih bagus. Nah itu permasalahan dari akhir material menurut saya. Nah ini baterai juga sama, di membrannya, di materialnya, ataupun di karton dan yang lain-lain. Seperti itu. Kita temanya bermasuk. Oke, saya sedikit menambahkan. Kita share dulu. Di Bangladesh memulai dengan ada startup yang membantu roda 3 bajai. Lalu bajainya murah. Di Indonesia apa enggak ada juga? Ada. Jadi di Indonesia itu komunitasnya banyak sekali. Ada namanya Cosmic ya, komunitas kendaraan listrik. Ada yang dari sepeda, ada yang pakai selis, ada yang ngembangin sendiri. Ya, metodenya juga macam-macam. Ya, karena kembangkan. Mereka mencoba mengkombinasikan berbagai baterai, berbagai elektrik motor, itu ada. Nah, terkait dengan bajai, di Indonesia pun bajai itu hanya beroperasi di Jakarta. Di Jakarta melanjutkan dulu bajai yang dari Sarawak ke CNG. Nah, dan ini ada pasar dan pemilik pasarnya tersendiri. Jadi, ya, ini tidak bisa langsung kita ambil karena kita melihat Metro Mini itu kelihatannya tidak safety, apakah kita langsung bisa ganti ke safety? Tidak bisa juga. Dan tetap Metro Mini sampai hari ini pun ada. Saya juga ikut mengembangkan bajai listrik di tahun 2014. Tadi ketika berbicara baterai yang dimaksud di Bangladesh itu bukanlah baterai lithium-ion, baterai lead acid. Kenapa? Lithium-ion itu sampai hari ini per kWh-nya itu untuk karena ini jumlahnya nggak masalah ya. Baterai kalau untuk bajai itu jumlahnya ribuan, nggak sampai ke jutaan unit, sehingga per kWh-nya itu masih di angka 10 juta sampai 12 juta rupiah per kWh kalau kita pakai lithium. Sementara kalau kita pakai lead acid ya, itu di angka per kWh-nya itu adalah 900.000 sampai ke 2 juta rupiah per kWh, tergantung kualitinya. Nah, tadi yang dikatakan bahwa ketika memakai produk China lalu kualitasnya turun. Sebenarnya ini kita jangan sampai kita mendiskreditkan China begitu saja. Bukan China yang salah, yang mengadakan barang itu yang salah. Di China itu mulai dari kualitas rendah sampai kualitas paling tinggi sedunia ada. Tinggal kita pilih. Apple pun bikinnya di China. Baterai yang berkualitas baik sampai berkualitas yang sangat buruk sekali ada. Masalahnya siapa yang menyajikan apa? Ya, ini pengadaan dan pengada-adaan ini sangat tipis sekali. Ya. Jadi kendala-kendala di negara berkembang seperti India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, mereka tidak memperhatikan soal sangat kecil sekali soal kemanusiaan tadi itu. Jadi bagaimana siapa yang menang saja, sehingga
peralatan-peralatan yang dipakai kebanyakan peralatan yang tidak berkualitas. Dan kenapa kita tidak memulai dari situ? Ya. Tadi kendalanya salah satunya adalah itu ada pasarnya sendiri. Yang kedua, ya, di sana kita sudah tidak bisa bersaing lagi dengan China. Ya, tidak bisa bersaing lagi dengan China. Mereka masuk melalui VR, masuk melalui apa? Udah mereka jualan 65 juta, 70 juta rupiah per unitnya itu. Seandainya kita mampu memproduksi lebih murah daripada itu akan sangat sulit sekali untuk memproduksi lebih murah daripada itu, kecuali sistem produksi kita sudah mature. Tadi juga dibahas tentang sepeda motor. Teman-teman ITS itu berjuang. Ini sepeda motor 13 juta setahun kejual. Masa kita nggak bisa masuk barang 10.000, 20.000 atau 100.000 atau 1 jutanya? Sangat sulit sekali. Perilaku budaya Indonesia itu kita sudah jangan bilang bahwa Indonesia itu nggak punya uang. Ya. Sekarang soal untuk mendapatkan itu ada berbagai cara. Walaupun harga Avanza tadi mahal, orang tetap bisa memilikinya dengan berbagai skim. Mereka menyajikan skim untuk bagaimana memudahkan mendapatkan itu, bagaimana memudahkan dapat sepeda motor. Sehingga untuk mengejar ke sana itu, kalau tadi seperti kalau di sepeda motor malah sebaliknya tadi yang seperti kan dikatakan oleh Mas Aisal tadi itu, punya 10 triliun nggak? Ya. Kalau nggak punya segitu, nggak akan sanggup bersaing. Ya. Gesit mencoba mengembangkan di Indonesia, kendalanya sangat banyak sekali. Mereka baru mulai produksi beberapa bulan ini. Target mereka delivery sekitar 80.000 unit dalam beberapa bulan sampai akhir tahun, sampai Desember. Mudah-mudahan kita doakan mereka berhasil. Ya, itu baru 80.000 unit dibandingkan 13 juta. Kenapa tidak dari sana? Kenapa selo yang sulit-sulit? Ya. Yang ini sudah ada yang mengerjakan. Teman-teman belum mengerjakan. Tadi juga saya menceritakan bahwa saya juga keliling kampus-kampus untuk membimbing adik-adik itu membuat mobil-mobil listriknya. Ya, itu sebenarnya sudah cikal bakal untuk mampu seperti itu, mampu untuk membawa bentor, mampu untuk membawa 5 orang, 10 orang. Itu juga kita kerjakan, namun masih belum optimal. Dan gerilya itu masih gerilya. Nah, kenapa kita ke selo? Untuk yang kayak gini aja kita bisa ya, untuk menjaga spirit itu. Karena orang Indonesia itu satu kesulitannya adalah ketika sudah kita bikin pun nanti beca apa, ini doang yang dibikin, pasti dibilang kayak gitu. Cuma beca doang. Ini jadi perlu pendekatan strategis yang dari berbagai sisi. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika tadi bicara startup, ke Inia pun saya udah ngomong, waktu ke teman-teman yang FGD untuk percepatan pengembangan kendaraan listrik pun saya sudah ngomong bahwa solusi di Indonesia itu bukan memproduksi mobil listrik. Tadi, kenapa? Saya juga paham bahwa kesiapan kelistrikan kita belum. Seandainya akan bergerak ke sana pun 4 tahun ke depan baru akan bisa. Artinya apa? Kita punya waktu jeda untuk persiapan. Waktu jeda kita ini adalah untuk mempersiapkan SDM, jangan salah. Waktu jeda kita 4-10 tahun ini untuk menyiapkan SDM. Tingkat daya beli masyarakat, seandainya ada yang mampu membawa mobil listrik sekarang ini dengan harga 300 juta atau 400 juta sekalipun, ya, masih akan berpikir karena ketakutan, mereka tidak akan beli dengan jumlah 1,3 juta unit tadi itu. Paling banter tahun depan baru nambah 10.000, tahun depan menjadi 100.000, tahun depannya lagi baru 300.000. Masih tidak imbang dengan jumlah mobil di Indonesia yang sudah angka 20 juta sampai 40 juta ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya. Ada yang berani membangun startup konversi. Ini masih belum legal di Indonesia karena ada aturan undang-undang produksi bahwa seandainya mobil bermerek itu diganti, maka yang menggantinya akan bermasalah. Dan pasal itulah juga lah yang dikejar-kejarkan ke Pak Dasep. Nah,
Karena pada saat itu mengganti sasisnya Toyota dan menggunakan sasisnya Hino dan menggunakan sasisnya Toyota Alphard. Ya. Seandainya bisa kita mengusulkan ke DPR kita untuk mengeluarkan undang-undang konversi ini oke, maka akan cepat terjadi. Dan ini sebuah peluang bisnis yang sangat besar sekali. Ya. Bisa mengkonversi 5.000 unit mobil dalam setahun. Ya. Itu angkanya sudah triliun, miliar, ratusan miliar. Ya. Seandainya untuk konversi satu mobil kelas, ya. Misalnya kita bisa mengkonversinya dengan harga 100 juta untuk mengkonversikan Avanza ke elektrik. Ya. Dikali 5.000 unit berapa? Ya. Per tahun. Dan kita itu menjadi kesempatan untuk menyiapkan SDM. Ya. Menyiapkan SDM untuk konversi ini, artinya kita menyiapkan tenaga ahli lebih cepat daripada Jepang ya, untuk menguasai teknologi mobil listrik yang satu saat mereka bisa kita mengekspor tenaga ahli keluar. Ya. Itu juga menjadi sebuah sebenarnya strategi negara kalau mau. Ya. Kita tidak perlu dapat bagian untuk memproduksinya, tapi kita bisa untuk bagian di maintenance-nya. Di maintenance-nya dan pengelolaannya nantinya. Jadi saya menyarankan ada yang berani membangun startup konversi, ada yang berani mengusulkan ke pemerintah untuk segera melegalkan undang-undang membolehkan konversi. Ini masih belum boleh. Dari perhubungan nggak boleh, dari perindustrian udah boleh. Menteri Perindustrian udah bilang itu boleh. Perhubungan bilang nggak boleh undang-undangnya. Ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita pecahkan dan satu loncatan. Sebenarnya konsep saya begini. Tadi Mas Aziz juga sudah cerita bahwa mobil listrik itu HP. Selain Tamiya dikasih HP. Maka ke depan, ketika dulu awal-awal komputer keluar, ya kita belum ada merakit, tapi tiba-tiba sudah boleh untuk merakit sendiri, orang udah bebas untuk merakit sendiri. Nah ke depan harapannya bisa seperti itu. Dan satu terobosan sudah dilakukan oleh Nidec Corporation, tempat saya bekerja itu. Mereka merilis tahun 2018 kemarin, merilis elektrik motor dengan gearbox, dengan inverter kompak 85 kg dengan daya 150 kW. 85 kg, daya 150 kW. Sudah ada inverter, elektrik motor, dan gearbox. Hanya perlu dipasangkan ke sasis saja, dikasih baterai. Udah sampai di sana. Tentu saja nanti ada permasalahan software, bug dan segala macamnya bisa jadi ada. Tapi udah sampai di sana. Dan saat ini mereka lagi bikin line untuk 100 kW dan 50 kW dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Artinya apa? Ya, siapa yang duluan bisa membuat kerjasama untuk konsep kan? Sebenarnya Grab sekarang udah masuk mas. Jadi Grab itu sekarang memasukkan bekerjasama dengan Honda, menggunakan Honda PCX untuk ojek online elektrik. Kemudian kemarin mereka baru rilis di Setiabudi. Pas saya mau berangkat, saya mau naik taksi, saya melihat sebuah truk, wah truk itu kebuka. Ternyata itu semua apa? Skuter listrik, bike listrik ini, e-bike. Dari China yang diimpor, mereknya sudah Grab Wheel. Itu dipergunakan di sekeliling jalan-jalan Setiabudi itu oleh anak-anak SD. Jadi mereka udah naik kendaraan listrik. Itu menjadi satu bisnis yang mereka kembangkan startup mereka. Ya, kalau kita bicara yang mudah. Juga ada teman-teman yang mengembangkan startup skateboard listrik. Sekarang lagi rame-rame juga di Senayan itu. Dan oleh karena itu peluang itu besar sekali, dan saya berharap ada yang berani di sini membangun startup konversi listrik itu, konversi kendaraan listrik, sembari kita menyiapkan engineer, sembari kita menyiapkan strategi khusus untuk negara kita. Selama kita punya masa idle 5, 6, 10 tahun ini, sampai 10 tahun ke depan pun, ya, belum akan mencapai angka 300.000 unit. Seandainya tahun besok Toyota produksi pun, kalau mereka tidak sanggup membuatnya dengan harga 150 juta rupiah, tidak akan ada yang beli. Jadi we still have the time. Kita masih punya waktu.
dan tinggal bagaimana strategi kita untuk negara kita. Persoalan teknis tentang teknologi, baterainya, chargernya itu penting sekali, kerjakan di sini. Oke. Di Indonesia kita pikirkan strategi yang lebih tepat lagi. Ya, bukan berarti kita meremeh-remehkan, tapi seperti yang dikatakan Mas Adi juga tadi itu, Jepang ini terlalu pelik dengan harus kayak gini, harus kayak gitu. Sebenarnya diturunkan grade-nya sedikit, bisa kita gunakan di Indonesia. Dan saya berharap ini bisa menjadi pemicu untuk teman-teman. Saya tahu dari sini ada yang bikin startup electric conversion. Ya. Mudah-mudahan ada. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga panelis yang sudah menjawab pertanyaan Pak Agus tadi ya. Bang Riki sebagai ketua dari kegiatannya Bang Bola. Cuma sedikit memberi komentar aja ya, mengenai konversi tadi. Saya bidangnya software, jadi kurang tahu bagaimana masalah itu otomotif. Cuma mau memberikan satu, mungkin bisa dijadikan sebagai analogi aja, satu hal di bidang software. Kita tahu di software ada namanya lisensi ya. Jadi meskipun misalnya kita membeli sebuah software, kita itu nggak bisa sembarangan misalnya memakai sebagian kodenya untuk kemudian dijual lagi atau untuk sebuah kepentingan bisnis ya, ekonomi. Jadi misalnya ada banyak orang mungkin salah paham gitu ya masalah misalnya open source ya. Meskipun sebuah kode itu open source itu bukan berarti itu bisa sembarangan dipakai untuk sebuah hal bisnis. Itu kita mesti lihat lisensi apa yang diberikan dari software itu, meskipun itu open source. Jadinya mungkin saya berpikir di bidang otomotif pun ya. Saya kurang tahu apakah misalnya kita membeli sebuah mobil itu diberikan seluruh copyright bisa dibilang kepada pembeli untuk digunakan sesuka hatinya gitu. Ya jadi misalnya seperti Bang Riki bilang tadi, konversi kita bisa merubah modifikasi semau kita dan kemudian kita jual lagi. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan, saya rasa itu cukup berbahaya bisa dibilang dalam tanda kutip, karena ada ketidaksesuaian dengan industri lain, terutama software. Jadinya mungkin itu salah satu hal yang bisa dibilang jadi perlu betul-betul dipertimbangkan. Oke, dipahami. Kita bukan meminta tadi bisnis konversinya itu kita jual kembali, bukan itu. Kita jasa konversi. Jadi jasa kita bukan menjual mobil yang telah kita konversikan lalu kita jual, bukan itu. Tadi saya cerita bahwa saat ini ada lebih dari 40 juta mobil dengan gasoline engine atau dengan diesel engine atau kita sebut dengan combustion engine yang ada di Indonesia. Seandainya benar pun Indonesia akan beralih ke mobil listrik di tahun 2030, apakah orang Indonesia akan meng-crash 40 juta mobilnya ini? Kita bicara tentang peluang dulu, tentang regulasi, hukum dan segala macamnya. Itu nanti kita bereskan di permasalahan bagaimana. Ini sekarang cara berpikirnya aja dulu. Adakah kemungkinan 40 juta mobil ini di-crash? Ada nggak? Coba ada yang berani di sini orang Indonesia akan meng-crashnya, atau akan ada yang membuat aturan meng-crashnya. Sedangkan mobil tahun 1940 pun direstorasi untuk bisa berjalan lagi meskipun boros. Itulah Indonesia yang saat ini negara yang sangat unik sekali. Sangat unik sekali. Kita nggak bisa, di Jepang aja bisa begini, di apapun bisa begini. Hanya di Indonesia itulah semua kualitas, mulai dari kualitas Cina sampai kualitas Jepang ada. Bukan berarti juga kita menyisihkan aspek humanity, aspek keselamatan, aspek hukum. Makanya saya memberikan tantangan kepada teman-teman di sini, teman-teman di sini yang paham tentang rule seperti itu, yang paham tentang aturan-aturan seperti itu. Bagaimana dengan aturan yang tetap, tapi kita dengan Indonesia. Saya umpamakan begini.
GM itu masuk ke China, lalu dicontek, lalu GM protes. Mereka bawa ke pengadilan, diadili, tapi dengan dua pilihan seperti itu. Hasil pengadilan ini sudah jelas, dia melanggar, kami melanggar, mereka melanggar, Anda saya menangkan, tapi dengan catatan Anda keluar dari sini. Atau Anda tutup mata, silakan. Yang membeli punya Anda tetap ada kok. Kita belum tahu apakah di Indonesia kita akan punya pemimpin yang kebijakan yang seperti itu. Saat ini masih belum ada yang seperti itu. Masih belum ada yang seperti itu. Memang dari satu aspek tadi itu, tidak boleh mencontek, tidak boleh apa. Ini aspek yang kita pahami di Jepang. Coba bayangkan kalau seandainya, maaf saya bicara agak keras ini sedikit. Seandainya engineer Indonesia nggak bisa pakai AutoCAD, nggak bisa pakai SolidWorks, nggak bisa pakai ANSYS, nggak bisa pakai apa, lalu negara kita jadi apa? Negara kita jadi apa? Makanya dibolehkan. Secara morality, itu melanggar, ya. Tapi kan mereka belum bikin uang. Kalau kita mau memfairkan sesuatu yang belum fair terhadap negeri kita, kapan majunya? Kalau kita berpikir, wah Indonesia kayak gitu, nggak boleh pakai server kayak gini, nggak boleh pakai apa gitu. Kapan majunya? Nggak boleh pakai, nggak ada yang bisa pakai Windows ini. Hampir 80% dari pengguna kita itu seperti itu, masih di dalam tahapan seperti itu, dan kita masih dalam tahapan untuk berubah, Bang Uco. Dan yang saya maksudkan tadi itu adalah bukan berarti kita punya Toyota lalu kita beli mobil bekas di Jepang dengan harga murah lalu kita jual lagi dengan apa, tidak seperti itu. Maaf, ini mungkin bertanya sedikit aja kok. Dulu kan kita juga sudah ada topik mengenai CMG ya. Dan dulu juga perasaan sudah booming masalah ayo kita konversi dari yang BBM ke CMG. Kenapa topik seperti itu tidak bisa dipakai juga? Kenapa dulu bisa sekarang nggak bisa untuk topik mobil listrik? Iya, ternyata CNG itu tidak semudah ketika mengganti kompor minyak tanah ke kompor gas. Ternyata konverternya mahal sekali. Ternyata kemungkinan untuk terjadinya kegagalan pun malah merusak mesin pun tinggi sekali. Maka pola konversi seperti di CNG itu hanya bisa berlaku untuk tertentu. Yang dari awal memang dikombine dengan CNG converter, sehingga mobil-mobil umum yang ditambah dengan converter itu ternyata tidak bisa diterapkan. Ada yang mencoba tapi gagal. Dan di Amerika sendiri untuk konversi ini sudah mulai dilegalkan untuk kota-kota tertentu, kebijakan kota. Kebijakan provinsinya sendiri di negara bagian itu mereka ada yang membolehkan. Saya nggak tahu bagaimana nanti di Indonesia. Tadi kita berbicara tentang potensial. Ketika kita bicara tentang potensial, mau dikemanakan yang 40 juta ini? Jika tidak dikonversikan, jika hak konversi itu hanya diberikan kepada prinsipal, sangat merugikan kita sekali. Dan bagi saya itu adalah salah satu yang harus kita perjuangkan. Strategi-strateginya saya berharap brand-brand yang hebat-hebat ini untuk memikirkan bagaimana strategi kita bisa memenangkannya. Silakan mau ditambahkan Prof. Aziz. Sebenarnya menarik sekali ya ini tentang konversi itu ya. Itu salah satu tadi ya cara yang paling istilahnya shortcut ya. Ketimbang orang mesti beli mobil baru lagi untuk pindah ke mobil listrik, kenapa enggak mobil yang sekarang udah ada dikonvert jadi mobil listrik, mesinnya diubah jadi mesin listrik, baterainya dimasukin jadi mobil listrik begitu ya. Cuman memang otomotif ini yang paling pertama yang mesti kita dahulukan dan safety itu yang paling pertama yang mesti kita dahulukan. Kenapa? Karena kalau nggak ada safety ya udah nggak ada otomotif lagi gitu.
Jadi safety ini benar-benar nomor satu ya. Yang Toyota itu sempat bikin mobil yang gasnya itu lengket. Jadi ketika orang gas mau ngerem itu nggak bisa. Kenapa? Karena gasnya lengket. Itu kejadian tahun 2000. Bukan gasnya itu kayaknya, alas di bawahnya. Ada dua versi Bang. Ada dua versi. Ada yang kecantol di karpetnya itu. Ada satu lagi memang dari segi materialnya dia itu lambat untuk lepas. Itu ada dua versi. Bahkan ada versi lain lagi, ada softwarenya yang bermasalah katanya gitu. Itu recall besar-besaran ya. Itu saya kurang ingat 2011 apa ya. 2009 sampai 2011 di Amerika tuh benar-benar karena ada 40 orang meninggal karena kecelakaan yang terjadi terkait dengan itu. Jadi itu permasalahan hanya di pedal gas saja. Cuman itu sudah mengorbankan sekian puluh orang meninggal dan akhirnya perusahaan ya sangat terpukul dengan kejadian itu. Ya apalagi ketika misalnya kita mau istilahnya membuat peraturan atau kita mau melegalkan lah gitu ya. Sebenarnya modifikasi itu udah banyak sih yang legal di Indonesia. Yang peraturannya juga nggak seketat itu menurut saya ya. Orang kan di Indonesia modifikasi mobil diganti macam-macam. Nanti mungkin bermasalah ketika bayar STNK, BPKB loh ini kok tadi di STNK-nya warna hitam sekarang udah jadi warna pelangi gitu kan. Nah, mungkin ada masalah nanti di situ di STNK kan kalau kita bayar pajak tergantung berapa cc kan. Ya kemarin misalnya 1500 cc kok sekarang jadi baterai sekarang gitu kan. Mesinnya kemana? Nah, ada juga masalah seperti itu. Cuman secara umum mungkin ya secara ide itu menarik dan saya sepakat itu salah satu mungkin yang bagus untuk kita perjuangkan ya, minimal dengan tetap tadi memperhatikan itu ya masalah safety dan seterusnya. Minimal kita punya alternatif lah gitu orang yang ingin pindah ke listrik ya dengan memanfaatkan apa yang ada seperti itu. Ya, dari saya sekian. Baik, terima kasih buat Bang Ucok dan Mas Aisyah. Barangkali satu penanya orang baru nih Mas di bidang otomotif, elektronik dan juga elektrik ini. Dan saya baru bekerja sekitar 2,5 tahun di salah satu perusahaan otomotif yang namanya Subaru. Itu sebagai software engineer untuk self drivingnya ya, bersama Mas Aldi. Terus saya pindah ke perusahaan yang lain, perusahaan chipset namanya Qualcomm. Itu tapi di bidang otomotif juga. Saya tuh punya cita-cita sih Mas, pengen bikin startup gitu, dikembangkan di Indonesia gitu. Dan juga pengennya juga di bidang otomotif gitu Mas. Nah, kira-kira apa ya Mas tips-tipsnya, terus apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Misalnya dari sekarang mungkin. Terus juga yang kedua, misalnya ini mungkin agak sulit ya Mas, misalnya untuk mengembangkan membuat startup yang benar-benar memproduksi mobil secara menyeluruh gitu. Soalnya saingannya kan kayak Toyota, Tesla, ataupun perusahaan yang lainnya gitu. Misalnya contohnya di Israel ada yang mengembangkan cuma kameranya aja, tapi udah bikin perusahaannya, valuasi perusahaannya sampai bilion gitu. Contohnya kayak mobil AI, mungkin tahu mobil AI. Nah, misalnya di Indonesia sendiri yang mana sih yang lebih visible antara membuat secara menyeluruh mobilnya atau membuat salah satu komponen untuk mobilnya itu? Itu Mas, kita ada pertanyaan. Agak sulit ya. Tadi kalau kita mau membandingkan, misalnya kalau mau bikin startup, mau bikin startup semobil-mobilnya dibikin, bisa, silakan coba tiru kayaknya Tesla misalnya ya. Tadi saya sempat memaparkan sedikit bagaimana Tesla itu ya dia dari sama sekali nggak punya apa-apa. Dia coba minta bantuan ke yang pertama Lotus tadi ya, itu perusahaan di UK. Dia beli bodi sasis dari UK, terus dia istilahnya dia convert lah jadi mobil listrik begitu. Dia jual, dia bikin itu
booming di Amerika dengan cara ya hire artis segala macam ya, itu kan ada teknik marketingnya juga. Sampai sekarang dia bisa jadi salah satu brand yang ada dikenal sama orang-orang. Itu silakan coba dibaca bagaimana sejarahnya dia mendirikan perusahaan sampai bisa sampai sekarang gitu ya. Dan itu menurut saya sangat bagus sekali. Lalu kalau kita mau bicara realistis di Indonesia ya, mungkin itu terlalu idealis buat kita ya. Kalau kita mau bicara realistis di Indonesia, apa sih yang bisa dikembangkan sebagai startup ya? Kita harus tanya dulu ke diri kita sendiri, apa sih yang kita suka pertama? Atau apa yang sudah kita pelajari, misalnya dari Jepang tadi Mas Panji kan sudah belajar tentang autonomous driving ya. Kenapa nggak coba dikembangkan di Indonesia autonomous driving yang simpel dulu aja lah gitu. Misalnya kita punya masalah di Jakarta macet, ya kan? Orang macet itu kan bikin capek ya, harus dikit-dikit harus gas, rem, terus belok dikit, belok kiri, belok kanan dikit, ngikutin mobil depan. Kenapa itu nggak diotomasiin aja, ya kan? Tadi misalnya pakai kamera, terus mungkin pakai sistem yang lebih sederhana gitu ya. Minimal ketika kondisi macet itu kan pelan ya, jadi secara safety juga kita nggak terlalu mikir terlalu jauh ya, harus mendesain kecepatan sekian dan seterusnya ya, bisa mungkin itu jadi salah satu ide. Jadi kalau saya sendiri sih melihat orang yang udah punya ide, orang yang punya kemampuan dan minimal punya ketertarikan lah, minimal ada ketertarikan tapi ya passionnya memang di situ dan memang harus bisa struggling di situ. Mungkin Mas Riki ya bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana cara benar-benar survive dan struggling apalagi di Indonesia ya. Ya menurut saya kuncinya di situ sih. Ya. Jadi bukan terlalu yang ngawang-ngawang atau terlalu ideal kita harus bikin kayak Tesla. Menurut saya apa aja yang kita bisa mulai dari diri kita ya bisa kita jadikan startup ya. Jadi saya Oke, sedikit menambahkan. Kebanyakan startup itu sebenarnya hanya untuk memicu spirit entrepreneurship. Ya. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah terlalu gede, sehingga kebanyakan anak-anak muda itu hanya ingin masuk ke perusahaan. Lalu untuk melanjutkan nanti regenerasi ini gimana? Maka ya diberikanlah tantangan kepada anak-anak muda untuk membuat satu sistem. Nggak perlu bikin perusahaan sendiri, dibantu rame-rame. Yang penting lu punya ide, ya, yang ide atau apa, dan perusahaan itu merasa bahwa butuh ide-ide fresh, ya, butuh ide-ide fresh sehingga mereka mau mendanai. Itu adalah awal-awalnya startup itu. Intinya startup itu kan hanya membuat perusahaan. Ya. Tentu saja sekarang ini sudah banyak trik dan tipsnya, bisa langsung belajar kepada teman-teman yang misalnya ikut langsung mengenal beberapa startup, coba lihat bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka pitching, bagaimana mereka mencari angel investor, bagaimana mereka menyampaikan value-value mereka. Sekarang sedang banyak-banyaknya di Indonesia, apapun idenya boleh, ya. Kontrol sekalipun nggak apa-apa. Yang penting yakin bisa membuat orang yakin untuk menaruh uangnya. Kalau bicara startup, ya, tapi tadi lagi kembali bicara realitas tentang possibility. Jika yakin mampu mengumpulkan orang-orang yang paham untuk mewujudkan satu mobil, untuk membuat startup itu bisa. Misalnya Selo yang sekarang ini, ketika saya membuat Selo yang sekarang ini, lalu saya kumpulkan beberapa orang. Lalu saya mulai membuka, kita sudah bisa bikin Selo nih, rencananya kita tahun depan mau bikin 100, kita sudah punya customer yang akan membelinya. You not buy electric car, but you buy history. Nah, itu bisa menjadi satu ide startup. Tapi ya tadi itu lagi, terserah kita pilihannya mau kemana. Ya. Di Selo, kita tidak menjual mobilnya. If you want to buy a car, you can buy Tesla. You can buy BMW yang seri IH. You can buy BYD. But if you want to buy history, you can buy Selo. Nah, seperti itu. Anda membeli Selo ini, Anda membeli sejarah.
bukan membeli mobil. Artinya apa? Kita di sana itu ada recognize, ada kekurangan kita dibandingkan mereka, tapi masih mau ke Anda. Ya. Jadi kalau untuk mau startup, ya sebaiknya sekarang usianya berapa Mas? 25. Ya 5 tahun lagi juga boleh, mau terjun sekarang juga boleh, sebaiknya dia agak matang melihat dunia di usia 30-an. Memang ide itu lagi berkembang-kembangnya di usia 25 ke 30-an itu. Dan sedapat mungkin di perusahaan cari tempat yang bisa memberikan kesempatan untuk membuka atau melampiaskan ide itu sebanyak-banyaknya dulu. Ya, saya sarankan begitu. Kalau langsung di usia muda mulai seperti itu, ketika nanti terhalang nggak punya ini, nggak punya itu, frustasi. Ya. Banyak sekali teman-teman saya seperti itu, saya jadi kalau saya menyarankan sekarang ini ikutlah dulu karena sudah terlanjur ya melihat budaya perusahaan. Ya, sampai usia 30 di sana, setelah itu siapkan rencananya untuk menyusun startupnya dalam 5 tahun ini. Bidik orang-orang yang akan diajak, lakukan pendekatan dari sekarang. Dan 5 tahun lagi, let's see, mudah-mudahan benar-benar Mas Panji mewujudkan startupnya. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Next, last ini penutup dari Prof. Terima kasih. Saya bukan seorang entrepreneur, berusaha seperti industri, tapi nggak bertahan lama juga. Saya melihat sebagai akademia, teman-teman. Jadi ketika saya tadi bicara masalah B2G itu yang membuat agregator macam-macam itu hanya semuanya venture semuanya. Ya karena memang nggak ada yang bermain di situ. Dan ide V2G ini murid sebenarnya dari kampus. Itu dulu ada profesor itu dia sebenarnya bidangnya kelautan, namanya bilet kita manggilnya bilet dari zaman dari luar sebenarnya. Jadi dia kalau ngomong enak dekatnya dia bikin venture ya, yang akhirnya dia bikin beberapa paten dan juga beberapa produk itu terkait V2G sebenarnya. Nah kita di Denmark itu pakai kode-kode dia untuk agregator itu sendiri. Nah, memang tadi mungkin yang disampaikan sama Mas Kaisar sama Mas Riki ada lah ya, maksudnya terkait dengan beberapa kesempatan atau chance untuk di situ. Di energi ataupun di V2G ini pun juga masih banyak sekali gitu. Nah, ada juga kesempatan juga ya, kalau misalkan ada beberapa jenis investasi sebenarnya. Itu kita ada kesempatan venture juga. Itu ada juga kesempatan venture juga ada mahasiswa Cina itu sebenarnya mahasiswa Cina yang dia memang develop untuk orang yang kakinya mohon maaf nggak ada misalnya bisa jalan, dia bisa mendevelop sesuatu asis untuk kaki baru, bukan kaki baru, maksudnya kaki buatan gitu ya. Itu orang Cina ini, nah sebelumnya memang mahasiswa sih. Jadi dia kesempatan untuk memulai venture itu dari kampus itu juga sebenarnya sangat terbuka sekali. Jadi misalkan Mas Panji bisa saja ambil S2 sambil mempersiapkan atau S3 misalnya sambil mempersiapkan untuk venture saya nanti apa, itu kesempatan itu juga ada. Jadi sekalian riset, sekalian mempersiapkan. Setelah lulus kita bisa masuk ke venture, usaha venture ini. Ini memang ada bantuan sebenarnya. Kalau di Tokoda itu ada 500 ribu. Kalau di Tokoda itu lumayan besar sebenarnya. Yang orang Cina ini dia lumayan besar dia, karena dia juga ada pabrik dari marketing. Karena dari METI juga ada kalau misalkan kesempatan seperti ini, ada kesempatan juga 100%, 50% atau sepertiga bantuan. Nah ini juga mungkin sebuah kesempatan juga ya. Kita sambil mendevelop diri kita sambil mencari ide, kita sambil mengambil S2, S3 itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi ini saya hanya share sesuatu chance saja, dan itu yang memang sudah terjadi. Kalau Mas Panji ke Komaba itu ya, kampus Komaba, di situ ada tempat parkiran, parkirannya ada agak eksklusif. Di situ parkirnya ada Maserati, ada Lambo, ada macam-macam di situ. Di kampus yang salah satunya ada Maserati, Lambo, segala parkir ya mungkin di Todai Komaba itu aja.
Jadi platnya juga nomornya cuma 111 gitu ya. Jadi itu setelah saya melihat itu kebanyakan mereka adalah dari venture. Jadi, kalau Mas Panji tahu yang Evolta, robot Evolta kecil itu, tahu kan? Itu juga orang Saudara. Itu yang punya Maserati. Jadi kalau kerja pakai Maserati itu beda ya, yang develop Evolta. Ya. Jadi itu sebuah kesempatan sebenarnya. Kampus dia sebagai sebuah opsi. Jadi jangan hanya melihat kampus sebagai sebuah sebagai sebuah riset gitu saja, tapi kesempatan untuk develop sebuah venture itu juga sebenarnya kampus itu sesuatu opsi yang sangat bagus. Apalagi sekarang memang salah satu ranking university itu adalah output di venture itu. Jadi di beberapa kampus yang paling besar memang venture itu sangat diarahkan. Demikian dari saya. Ya, ini karena kebetulan Mas Andis tentang venture di kampus. TUDEF salah satu yang sangat serius sekali ya, menyiapkan venture dari kampus ini. Mereka punya namanya YesDev. Bahkan waktu saya kunjungan ke sana itu ada startup yang bikin mobil listrik tapi klasik. Nah, jadi mereka menghidupkan kembali mobil-mobil klasik yang lama yang tahun 45, Datsun tahun 72, pokoknya di bawah tahun 70-an. Itu mereka elektrikkan. Itu ada namanya kawasan gedung sendiri namanya YesDev, ada sekitar 50 venture di sana. Jadi kalau tertarik ya silakan boleh dan itu mereka mendanai juga besar-besaran. Dan satu lagi, jadi saya diajarkan strategi oleh presiden perusahaan saya, keluarkan ide kamu. Jadi ide saya waktu itu adalah menyiapkan teknologi Jepang yang akan berguna untuk dunia. Maka saya menyiapkan pembangkit listrik tenaga angin yang biaya itu besar sekali, membutuhkan dana sekitar 6 miliar untuk pengembangannya. Dan kami mengajukan NEDO, jadi CERAS itu dimulai dari proyek NEDO. Jadi 3 miliar dibantu oleh NEDO, 3 miliar oleh perusahaan saya. Lalu kita wujudkan teknologinya, kita sewa tanah di CERAS, kita berikan feedback untuk kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka adalah mereka butuh data bahwa teknologi mereka memang bermanfaat. Dan saya juga bikinkan pembuktian bahwa ternyata di Pulau Sumba pembangkit listrik tenaga angin itu benar-benar bisa bekerja dan sekarang ini bisa bekerja dan tahan. Oleh karena itu banyak strategi ya, di perusahaan pun maupun di kampus pun ya. Bisa dari dana MEDI, bisa dari dana NEDO. Kebetulan climate change, electric car dan green energy ini sedang seksi-seksinya ya. Boleh memilih jalan itu juga. Itu saja karena udah terakhir dan mohon maaf atas segala cara penyampaian saya yang salah dan ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Silakan di. Baik,